Tiara, ya kita sedang berada di tanaman anggur yang sedang diperlombakan, varietasnya banyak. Nah, kira-kira ya menurut sahabat Mutiara, yang anggur yang paling bagus itu yang kayak gimana? Ya, silakan pilih. Bisa download di aplikasi Petani Cerdas, Bapak Ibu, di Play Store ada namanya aplikasi Petani Cerdas. Bapak Ibu bisa download program pemupukan yang manapun yang Bapak Ibu perlu selain anggur mungkin kalau ada. Halo Sahabat Mutiara, kembali lagi dengan saya Aditya Pratama di Event Mutiara. Kali ini kita akan mengadakan acara ngobras atau ngobrol santai seputaran anggur di komunitas Anggur Bogor. Tepatnya di Lubeng Geledegan Eco Lodge Bogor. Yuk ikuti saya. Ada namanya sifat fisika, ada sifat kimia, ada sifat biologi. Ya kita belajar ini bukan menggurui, kata saya juga. Ini sharing Pak, supaya Bapak nanti tahu. Jadi kalau sifat fisik itu kayak mana? Hubungannya kayak tekstur, debu, pasir, liatnya. Karena ini nanti kalau Bapak ngasih dolomit misalnya, itu nggak bisa sembarangan. Oke, pukul rata pakai dolomit kita 1 hektar pakai 2 ton. Tapi gimana kalau tanah Bapak ternyata banyak liatnya? Atau Bapak misalnya tanam anggurnya bekas sawah. Kan itu pasti banyak liat tuh. Semakin fraksi liatnya semakin banyak, sebetulnya dosis kapur nanti harus semakin banyak. Semakin porus, dosis pengapuran itu semakin sedikit Pak. Jadi kebutuhan kapurnya kalau di ini ya diurutkan pasir itu sedikit, terus kemudian debu, kemudian liat. Jadi ada pasir, debu, dan liat ya. Terus di kimia ada namanya pH, ada KTK yang kayak gitu. Tapi yang paling concern adalah di pH, karena kemarin banget saya ada kasus Bapak Ibu semua. Jadi si anggur itu kalau di daun suka ada merah atau ungu Pak, di daun tua ya. Saya udah curiga ini pasti pH-nya agak jebol, maksudnya pH-nya drop masam. Ternyata kita cek ternyata pH-nya 4. Jadi ketika pH 4 apa yang terjadi? Berarti unsur hara yang kita berikan terutama fosfat itu tidak bisa dimakan. Jadi otomatis Bapak ngasih pupuk itu nggak dimakan Pak sama tanamannya. Otomatis kalau fosfatnya drop apa yang terjadi? Bunga bisa aborsi, buah bisa aborsi. Maksudnya kalau bunganya udah aborsi, tentu ya pembentukan fruit setnya juga terganggu kan? Produksi juga akan terganggu seperti itu Pak. Nah itu kimia pentingnya Bapak tahu pH tanah lah. pH tanah itu angkanya dari angka 1 sampai 14. Ya 7 mungkin disebut netral, di bawah 7 disebut masam, di atas 7 disebutnya basa. Tapi bukan berarti Bapak ada tanah, Bapak colek asam. Oh iya, asam. Gitu kan orang Sunda, asam, bukan. Masam di sini bahasa ilmiah. Sebelum masuk ke pupuk, saya biasanya bicara banyak di sini karena gak ujuk-ujuk. Pokoknya saya mah gini Kang, saya malak anggur, pupukna kudu kumaha. Enggak Pak, enggak gitu. Karena nggak bisa kita pukul rata, kita harus minimal tahu, tapi setidaknya arahnya kita setuju dulu. Kemudian dia kalium juga kalau kita tercukupi, biasanya tanaman yang lebih asupan kaliumnya lebih cukup dibandingkan yang kaliumnya lebih sedikit, biasanya nanti dia akan lebih tahan terhadap stres, karena kalium itu dia berperan dalam regulasi air ya di dalam jaringan tanaman. Kemudian Ca ini kalsium untuk mempertebal dinding sel. Ya kali kalau tanaman misalnya kalau ketika fase pembesaran buah supaya buahnya pepal gitu kan. Terus kemudian daya simpannya lebih lama ke shelf life-nya. Terus ke perakaran juga bagus dan untuk titik tumbuh juga bagus. Ya ini adalah unsur hara Ca ya, kalsium. Bisa download di aplikasi Petani Cerdas, Bapak Ibu, di Play Store ada namanya aplikasi Petani Cerdas. Bapak Ibu bisa download program pemupukan yang manapun yang Bapak Ibu perlu selain anggur mungkin kalau ada.
Baik sahabat Mutiara, itulah acara event Mutiara kami bersama komunitas Anggur Bogor. Jangan lupa support channel NPK Mutiara TV dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami. Terima kasih, salam Mutiara. Halo sahabat Mutiara, jumpa lagi dengan saya Johan. Ya, kali ini tim Mutiara sedang ada di Warung Lengkong, tepatnya di Serpong Utara, ya di Tangerang Selatan. Ya, nah sekarang ini kita lagi ada di Festival Anggur ya Kota Tangerang Selatan. Mutiara, ya kita sedang berada di tanaman anggur yang sedang diperlombakan, varietasnya banyak. Nah, kira-kira ya menurut sahabat Mutiara yang anggur yang paling bagus itu yang kayak gimana ya, silahkan pilih. Anggur ya Kang Marwan yang menjuarai 4 kategori dari segi kemanisan, ya, segi berat berinya, ya. Nah ini juaranya. Jadi ya kita beruntung ya kita bisa bertemu dengan juaranya langsung dan melihat langsung tanaman juaranya. Nah, menurut sahabat Mutiara bagaimana ini anggur seperti ini? Baguskah? Biasa? Ya, tolong beri penilaiannya ya. Halo sahabat Mutiara, ya saya sedang dengan juaranya. Dia punya 4 kategori. Nama saya adalah Marwan. Saya ownernya Hamarisma. Saya dari tahun 2019 ya sudah mulai menggeluti anggur. Sebelumnya saya hidroponik dan tabula pula yang lain. Pertama itu saya jenis web. Namanya siapa, Pak? Saya Mbak Deka. Pak Deka dari mana? Bekasi. Dari Bekasi. Ini sengaja datang ke sini nih, Pak? Iya betul. Iya. Jadi ikut lomba atau cuma ngeliat-liat nih, Pak? Sebenarnya meramaikan aja, ikut juga. Nah itu di sana. Ya, biar sekaligus dari pengalaman aja. Kalau di rumah sudah nanam? Ada. Sudah ada. Saya ada beberapa varian, ada sekitar 25 varian. Kita ada kebunnya Saint Garden. Saint Garden. Oke. Terus harapan ikut adanya acara kayak gini tuh gimana, Pak? Ini
bagus banget ya, karena dengan adanya lomba-lomba ini sekaligus kita memotivasi untuk para penghobi anggur supaya lebih kreatif, lebih inovasi yang menjadi komoditas baru buat Indonesia, buat masyarakat Indonesia. Apabila ada varian-varian yang bagus yang bisa dikembangkan di sini dan bisa dijadikan industri untuk anggur, barangkali di situ akan sangat perspektif di Indonesia, karena kita tahu di Indonesia kan bisa musimnya bagus, bisa panen lebih dari 2 kali kan. Kalau di negara saya kan cuma 1 kali ya. Nah, kita bisa 3 kali, dan ini bisa kalau jadi komoditas yang bagus untuk perkebunan itu luar biasa apabila disupport oleh para pemerintah, termasuk dari investor barangkali ini sangat bagus bisa menjadi komoditas baru di bidang pertanian maupun perkebunan. Menurut saya seperti itu sih. Jagoannya yang mana nih menang dari kontes anggur ini? Jujur ini bagus-bagus semuanya. Nah, saya sampai bingung memilihnya. Jujur bagus-bagus semuanya karena masing-masing punya kelebihan. Ada yang buahnya sumber besar-besar, ada yang tanamannya bagus, termasuk ada yang variannya susah dibuahkan ternyata bisa. Ini luar biasa tingkat pesertanya. Jujur saya nggak bisa melihat karena banyak nih yang bagus-bagus semuanya. Cakep. Oke. Luar biasa. Salam pengangguran Indonesia, salam mutiara Pak ya. Salam pengangguran Indonesia, salam mutiara. Hijaukan Indonesia dengan anggur.